demografi PLN Indonesia Power sekarang 76% udah milenial, Pak. Iya. Dan Oh, sisanya adalah angkatan-angkatan saya itu senior-senior. Nah, yang menarik adalah anak-anak milenial ini tentu saja mempunyai gaya bekerja yang berbeda ya dengan iya, orang-orang yang sudah lama gitu Pak. Nah, iya, teman-teman yang senior itu Pak, kami ada KPI namanya Knowledge iya, Management KPI. iya, Teman-teman yang akan pensiun itu kami minta untuk membuat buku Pak. iya. Jadi meninggalkan legacy dalam bentuk apa namanya buku ya, dan buku Hmm, itu nanti eh, jadi istilah di knowledge managementnya itu text itu eksplisit Pak. hmm, Jadi teman-teman itu kalau bekerja itu kan kemudian menggunakan otaknya untuk menyelesaikan masalah iya, problem-problem di pembangkit gitu ya, masalah iya, efisiensi, masalah hmm, masalah masalah teknis gitu ya, dan iya. itu menjadi major gitu ya. Nah Ya. itulah yang harus di Nama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Ini juga pertama kali nulis IPB sebenarnya sebelum ada perasaan koalisi Tuan-tuan, barangkali untuk rapat-rapat tuan-tuan polis-polis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Bambang Sadono. Bersama Nggih. bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk ikut memberi makna 73 tahun Universitas Gadjah Mada. Teruskan buku pertama yang sudah terbit. Wisnu Sationo. Beliau saat ini menjabat sebagai Direktur Manajemen Human Capital dan Administrasi di PT PLN Indonesia Power. Apa kabar Pak Wisnu? Baik, alhamdulillah Pak Bambang Sadono. Terima kasih Oke. sudah Ya. diundang. Nggih. Baik, Pak Wisnu ini lahir di Kediri 21 Juni 1967. Nah, mungkin Bapak bulan saya wawancara dengan banyak alumni psikologi, termasuk Nggih. dekan psikologi sudah saya wawancara. Kemudian Bapak S2 di ITB Nggih. dan pernah di Krakatau Steel, kemudian pindah ke PLN di Pembangkit Jawa Bali dan saat ini menjadi Direktur Manajemen Human Capital dan Administrasi PT PLN Indonesia Power. Silahkan Pak Nggih. Wisnu. Nggih, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang yang kami hormati Pak Bambang Sadono. Oke. Terima kasih sudah di-invite untuk bisa berbincang-bincang tentang pengalaman saya. Jadi saya masuk psikologi Gajah Mada itu tahun 1987, Pak. Ya, 1987 itu masih kurikulum lama aja. Jadi untuk menamatkan kuliah di psikologi itu 4 tahun selesai teori, kemudian 2 tahunnya stasya, Pak. Kalau di oh, teman-teman kedokteran itu koas lah ya, atau ya, apoteker, dokter itu saya ya, masih kurikulum lama. Jadi saya 4 tahun, terus kemudian 2 tahunnya saya ngambil konsentrasi bidang psikologi industri, kemudian ya, psikologi klinis dan psikologi sosial, Pak. Dan selama saya kuliah di Gajah Mada itu, saya magang di 2 tempat. Yang pertama ya, di sebuah lembaga psikologi terapan di Parahita, ya, di Jalan Simanjuntak situ. Kebetulan ownernya adalah dosen kami, Bu Endang Eko Warni. ya, Terus yang kedua saya juga magang jadi staf marketing di Bank Bapindo. Dulu namanya Bank Bapindo, Pak. ya, Di
apa namanya Tugu itu ke barat gitu depan Pasar Keranggan itu Pak. Nah, itulah yang kemudian membuat saya tidak hanya sekolah ya. Saya melihat teman-teman saya yang selain kuliah itu banyak beraktivitas di luar kampus itu, saya melihat mereka lebih berhasil dibanding yang IP-nya tinggi, tetapi terus kemudian ini ya langsung bekerja gitu ya. Jadi apa yang disebut itu namanya kompetensi, Pak. Ya. Jadi kompetensi itu yaitu meliputi bagaimana kita mengambil keputusan, terus kemudian building relationship, Ya. terus kemudian managing stakeholders, dan itu dilatih ketika kami kuliah, Pak. Saya lulus tahun 93, terus kemudian saya nggak sempat nganggur, Pak. Jadi saya Ya. ingat di bulan apa namanya Mei itu saya wisuda, hari Sabtu kalau tidak salah, hari Seninnya itu saya legalisir ijazah. Saya ketemu kakak angkatan saya di Parahita itu Pak, Mbak Dewi Ya. Handayani. Kebetulan beliau udah lulus duluan, angkatan 82 dan bekerja di Krakatau Steel lah. Ketemu lah, Dek, kamu udah lulus, Dek. Udah, kalau gitu sekarang kamu naik bis atau naik angkutan apa aja ke Krakatau Steel, ketemu aku. Jadi saya Senin itu legalisir ijazah, terus kemudian Selasa saya berangkat ke Cilegon, Pak. Hari Rabu diwawancara sama pada waktu itu direktur mudanya Krakatau Steel, Pak Dibyo Sumantri, kebetulan dari psikologi Gajah Mada juga. Terus Mbak Dewi, saya Senin langsung bekerja, Pak, diterima sebagai calon karyawan. Kalau di Krakatau Steel namanya Wiramadya, Pak. Jadi ada 32 anak, psikologinya ada 3, satu saya dari Gajah Mada, satu dari Unpad, satu dari UI, Pak. Yang lainnya anak-anak metalurgi, Pak, dari UI, ITB gitu. Jadi saya begitu lulus Jumat itu, Senin berikutnya udah kerja sebagai capek ya, Wiramadya itu capek, Pak. Kemudian saya 1 tahun di Krakatau Steel, terus kemudian nggak tahu ya, saya ada pengumuman di Kompas itu, saya mencoba PLN membuka lowongan itu, saya coba ngetes karena saya belum diangkat jadi karyawan, Pak, masih calon karyawan pada waktu di Krakatau Steel, nyoba-nyoba keterima, Pak. Jadilah saya tahun 94 itu pindah ke PLN. Nah, sejak saat itulah saya berkarya di PLN. Sekali lagi justru kalau pengalaman saya di kampus itu ya hanya sekolah, tetapi saya lebih banyak aktif di beberapa kegiatan di kampus, dan juga saya bersama teman-teman di di psikologi Gajah Mada itu juga membina teman-teman adik-adik saya untuk menulis karya ilmiah. Kebetulan saya pernah juara menulis lomba karya inovasi mahasiswa PIM namanya, Pekan Ilmiah Mahasiswa, Pak, di Bogor itu dengan salah satu sahabat saya, Mas Daru, itu Hendro Prabowo, dan juara. Yang kami tulis bukan psikologi, tetapi bagaimana meramal kepribadian seorang pelukis dari lukisan yang digambarnya, Pak. Jadi itu belajar ilmu di luar psikologi. Jadi mengenai itu. Nah, selama di PLN ini pengalaman saya menarik. Saya ada di PLN Pusat itu 6 tahun, kemudian di tahun 98 itu saya dipindahkan ke anak perusahaan di Pembangkitan Jawa Bali pada waktu itu, karena isunya di PLN Pusat itu orangnya terlalu gemuk, jadi 2.000 karyawan itu kemudian dikurangi, dikirim-kirim ke unit. Saya salah satu yang termasuk di dalam pengurangan pegawai kantor pusat. Akhirnya saya masuk ke PJB pada waktu itu. Di PJB itu baru setahun kemudian dapat kesempatan PJB nyekolahin karyawannya ke ITB, belajar mengenai teknik industri. Nah, dari situlah saya dapat beasiswa dari PJB untuk melanjutkan sekolah S2 saya di MMITB ya pada waktu itu, Pak, mengambil konsentrasi knowledge management, Pak.
Nah, setelah itu dari lulus itulah kemudian saya jadi asisten manajer di Gresik, terus kemudian jadi kepala divisi di perencanaan SDM, terus kemudian Ya. saya sempat dikirim ke anak perusahaannya PJB, jadi cucunya PLN di PT PJB Services, Pak. Ya. Mengelola OM, Operating and Maintenance, beberapa pembangkitnya PLN, juga merawat mesin-mesinnya gudang garam, merawat mesinnya PT Leces, terus kemudian merawat mesinnya Ciwi Kimia gitu Pak. Jadi itulah bisnisnya. Terus tahun 2016 saya ditarik lagi ke PLN menjadi GM Pusdiklat, Corporate University, Ya. terus jadi AVP perencanaan, change management dahulu, kemudian perencanaan human capital, dan terakhir per September 2022 kemarin, Ya. seiring dengan pembentukan holding and subholding PLN, saya diberi amanah sebagai Direktur Manajemen Human Capital dan Administrasi di Indonesia Power, Pak. Ini adalah dua perusahaan pembangkit, ya, Genco Generation Company, yang nanti akan mengelola pembangkit-pembangkit listrik yang dimiliki oleh PLN, Pak. Kira-kira demikian, Pak, Ya, sejarah baik. Ya. singkat saya. Pak Wisnu, kalau melihat karir Pak Wisnu di PLN kelihatannya tidak jauh-jauh dengan urusan sumber daya manusia, human capital, dan ini cocok sebenarnya dengan studi Bapak di bidang psikologi kelihatannya. Ya, cuma pertanyaan saya, apa problem utama yang dihadapi oleh insan-insan PLN ini, terutama di teknik pembangkitan dan distribusi itu? Jadi begini Pak, ada 3 transformasi yang harus kita jalankan ini dengan adanya holding subholding ini. Yang pertama adalah bagaimana kita fokus ya mengimplementasikan pembentukan holding subholding ini, karena selain IP itu mengoperasikan pembangkit yang sekarang sudah diberi amanah oleh PLN, nanti kita juga akan menerima tambahan pembangkit baru yang tadinya dikelola oleh PLN untuk diserahkan kepada 2 subholding ini, Genco ini. Praktis problem utamanya adalah bagaimana kita menyamakan tata kelola pengelolaan pembangkit. Saya kira IP, PJB atau sekarang namanya Nusantara Power itu sudah cukup major di bidang aset manajemen, Pak. Tetapi kalau pembangkit-pembangkit PLN saya kira mereka masih baru ya. Jadi ini tantangan pertama adalah bagaimana nanti introduce maturity pengelolaan pembangkit ini sesuai kaidah-kaidah best practice kepada pembangkit-pembangkit yang baru bergabung di kita. Itu isu pertama. Yang kedua adalah isu transition, energy transition. Bagaimana di 2060 itu nanti kita sudah diminta untuk mematikan pembangkit-pembangkit yang berbahan bakar fosil, yaitu batu bara ataupun BBM, dan digantikan dengan pembangkit-pembangkit yang renewable, Pak. Yang lebih ramah lingkungan, lebih hijau dan lain sebagainya. Dan itu kalau IP sekarang kalau mengoperasikan pembangkit-pembangkit batu bara, teman-teman sudah ahli. Nah, bagaimana ke depan itu kita harus switch kompetensi kita kepada hal-hal baru ya. Jadi geothermal, kemudian tidal ya, gelombang laut, terus kemudian solar, terus kemudian ya banyak lagi ya. Pembangkit-pembangkit hidrogen ya, ini sekarang kita sedang riset bagaimana menghasilkan listrik berasal dari hidrogen. Hidrogen itu kan dipisah ya dari H2O, air itu dipisah keluar O2 sama H2, dan itu nanti begitu dengan sebuah proses kimiawi tertentu nanti bisa keluar steamnya, dan steam itulah yang nanti memutar turbin generator menghasilkan listrik. Dan itu perlu rescaling and upscaling, Pak, kompetensi, Pak, yang sekarang mungkin tidak ada. Yang ketiga adalah ke depan mungkin di sistem human capital PLN ini akan mengalami perubahan mendasar, Pak. Jadi berdasarkan grading system ya.
Kalau dulu orang naik pangkat itu berdasarkan penilaian kinerja, senioritas gitu ya. Nah, Ya. sekarang berdasarkan bobot bobot jabatan. Nah, ini tiga hal yang kemudian mendorong kita untuk melakukan transformasi, dan saya kira hal terpenting di dalam transformasi itu bukan apa-apa, adalah people, Pak. Nah, maka penting untuk merubah mindset dahulu, Pak. Merubah mindset, kemudian teman-teman mau menerima perubahan ini ya, terus rescaling, upscaling, tentu saja teman-teman juga harus terbuka mindsetnya untuk menerima hal-hal baru, dan itu harus meninggalkan yesterday logic gitu ya, istilahnya gitu ya. Jadi meninggalkan paradigma lama menuju Ya. paradigma baru, mengoperasikan pembangkit yang lebih hijau. Itu tentu Ya. saja mandatori pembangkit itu ya, reliable, available, affordable price itu harus tetap dijaga, Pak. Ya. Tetapi bagaimana menghasilkan listrik yang tadi reliable, yang andal, yang murah, tapi berasal dari energi hijau, itu sebuah kompetensi yang luar biasa, Pak, ke depan, Pak. Ya. Kira-kira demikian, Pak Bambang. Iya. Ya, jadi ke depan kan nanti akan dikembangkan atau berkembang teknologi-teknologi baru, teknologi-teknologi digital, ada apa artificial intelligence, Iya, dan kita kan sering mendengar ini kalau orang-orang yang sudah setengah baya itu kan sangat sulit untuk menyesuaikan itu. Nah, apakah itu berarti rekrutmennya nanti akan ganti dengan anak-anak yang lebih muda iya, yang memahami teknologi-teknologi baru itu, Pak? iya. Baik, terima kasih Pak Bambang. Nah, ini tantangannya. Sekarang saja Ya, begitu saya masuk bulan September yang lalu, ya, persentasenya 76% dari demografi ya. karyawan di IP itu milenial, Pak. Yang sisanya berarti angkatan saya, PAT ya, Persatuan Angkatan Tua. Demografi PLN Indonesia Power sekarang 76% udah milenial, Pak. Ya. Dan Oh, sisanya adalah angkatan-angkatan saya itu, senior-senior. Nah, yang menarik adalah anak-anak milenial ini tentu saja mempunyai gaya bekerja yang berbeda ya dengan ya, orang-orang yang sudah lama gitu, Pak. Nah, ya, teman-teman yang senior itu, Pak, kami ada KPI namanya Knowledge ya, Management KPI. ya, Teman-teman yang akan pensiun itu kami minta untuk membuat buku, Pak. ya. Jadi meninggalkan legacy dalam bentuk apa namanya, buku ya, dan Hmm, buku itu nanti jadi istilah di knowledge managementnya itu text itu eksplisit, Pak. hmm, Jadi teman-teman itu kalau bekerja itu kan kemudian menggunakan otaknya untuk menyelesaikan masalah, ya, problem-problem di pembangkit gitu ya, ya, masalah efisiensi, masalah hmm, masalah masalah teknis gitu ya, ya, dan itu menjadi major gitu ya. Nah, ya, itulah yang harus dibukukan, ditulis dalam bentuk dipindahkan kepada sebuah media yang bisa dipelajari oleh generasi berikutnya, ya, ya. Apakah itu dalam bentuk materi training, buku bacaan, atau video atau film. Nah, itulah yang kami jadikan KPI. ya, Teman-teman yang senior itu, yang wisdomnya udah cukup matang gitu ya, bagaimana mengelola pembangkit itu, ya, kami minta untuk membuat buku, dan teman-teman yang muda-muda ini kemudian mengcapture ilmu-ilmu yang tadinya diperoleh oleh para senior. Inilah cara yang paling cepat bagaimana kita mengakuisisi atau mempertahankan knowledge-knowledge atau core kompetensi yang ya, ada di Indonesia Power ini. Nah, terkait dengan digitalisasi, Pak, alhamdulillah luar biasa, Pak. Jadi kalau dulu kita mengoperasikan unit pembangkit itu harus melihat secara visual gitu ya. ya, Oh, ini ada gangguan, ini waktunya dipelihara, ini waktunya diganti gitu ya. Sekarang ya, dengan memanfaatkan teknologi artificial intelligence, alhamdulillah di Indonesia Power ini sudah ada aplikasi namanya REOC, ya, Reliability ya, Efficiency Optimization Center, yang itu kita memasang sensor yang ada di masing-masing peralatan sedemikian ya, rupa sehingga masing-masing peralatan itu bisa menginformasikan kepada kita mengenai ya. early warning system ya.
Ya, Apakah ini sudah waktunya dirawat ya? Kayak mobil-mobil baru itu kan, Bapak kalau di mobil baru kan sudah ada alert ini waktunya ganti ya, oli, ya ya, predictive maintenance sudah muncul Pak. Nah itulah yang kemudian dikembangkan oleh teman-teman muda yang ada di PLN Indonesia Power yang ujung-ujungnya adalah nanti kita bisa melakukan pemeliharaan yang lebih bagus, lebih tepat, terus kemudian bisa menginformasikan kepada kita mengenai saatnya kapan ini harus diganti, saatnya kapan harus dipelihara, tanpa harus menginterupsi unit. Kan kadang-kadang kan kalau kita nggak bisa melihat kondisi peralatan itu merah, hijau, kuning itu kan, nah itu nanti tahu-tahu rusak gitu kan. Nah ini nanti ya, akibatnya kan pemadaman Pak. Nah ini dengan begini kita bisa melakukan prediktif Pak, prediktif maintenance. Dengan demikian apa namanya gangguan bisa diminimize dan cost bisa dioptimize Pak. Dan ujung-ujungnya adalah reliability Pak. ya, Jadi listrik yang handal, yang murah dan ya, yang ini ya ya, apa sesuai dengan kebutuhan dari konsumen Pak. ya. Dengan teknologi digitalisasi, dengan artificial intelligence, itu ada nggak Pak isu-isu tentang pengurangan tenaga kerja ke depan? Wah, justru nggak ada Pak. Malah justru kompetensinya meningkat. Eh, Kompetensi yang dibutuhkannya. Kalau dahulu eh, nggak ada apa namanya, kita nggak ya kayak dahulu orang nggak butuh nanya big data Pak. Terus hmm, kemudian storage, energy storage Pak. ya, Dulu orang membangkitkan PLTA ya sudah PLTA itu kan ambil elevasi Pak. Jadi ya, ketinggian air tertentu kemudian dijatuhkan energi potensial itulah yang kemudian memutar turbinnya untuk membangkitkan generatornya menghasilkan listrik. Nah sekarang Pak kami bikin energy storage. Jadi kalau siang kita bikin pompa. Kalau musimnya lagi musim kering itu dipompa, di yang air ya, yang di bawah itu ditampung lagi, dipompa dinaikkan ke atas dan sehingga nanti diturunkan lagi Pak. Inilah storage energy. Terus kemudian teknologi baterai, Pak. ya, Teknologi solar PV, Pak. Yang dahulu nggak ada, Pak. Nah, ya, ini justru kami butuh kompetensi-kompetensi baru. Kami justru bukan mengurangi, malah kami ya, membutuhkan teknologi-teknologi ke depan yang tentu saja untuk mengakuisisinya perlu orang-orang dengan keahlian baru, Pak. Kayak seperti artificial intelligence ini, ya, tentu saja big data, ya data analitik di bidang human capital aja sekarang juga sudah ada teknik bagaimana kita bisa mengidentifikasi perilaku seseorang, ya, kepribadian itu tanpa tes gitu. Jadi tapi ya. mengamati perilakunya dia di sosial media, Pak. Orang ini Eh, kecenderungannya seperti apa gitu ya. Seperti Cambridge Analytica itu bahkan bisa ya, mengarahkan pilihan seseorang ya, preferensi seseorang ya, untuk memilih orang tertentu menjadi presiden dan lain sebagainya. ya. Ini adalah hal-hal baru yang perlu kita kuasai, Pak. Namanya data analitik, Pak. Sekarang Indonesia Power ini kan gabungan banyak sekali itu apa organisasi-organisasi pembangkit termasuk yang dari swasta dan sebagainya. Nah, apakah ini tidak ada tantangan di bidang apa Pak human capitalnya Pak membangun kebersamaan kesamaan sistem dan sebagainya gitu. J. Nah, ini apa? Ini tantangan tersendiri nih. Namanya work culture. Eh, Kalau di pembangkit itu ada selalu 3 work culture, Pak. ya, Kalau uang itu mungkin daytime ya. Di kita itu ada 3 work culture, Pak. Ada orang yang bekerja di bidang operasi dan dia cara kerjanya shift, Pak. ya, Jadi shift pagi itu dari jam 7 sampai jam 3, kemudian shift siang itu jam 3 sampai jam 11 malam, kemudian sampai jam 7 pagi. Itu ada. Jadi orang yang mengoperasikan pembangkit, namanya operation ya. apa namanya function. Itu shift, Pak. Jadi 3 kali pagi, 3 kali siang, 3 kali malam, kemudian dia off 3 kali. Hmm, Tapi ada juga orang yang bekerja project base. Itu hmm, orang-orang pemeliharaan.
Orang-orang pemeliharaan itu kalau mesinnya jalan, dia mungkin idle, Pak. Tetapi nanti begitu ada gangguan, dia bekerja, Pak. Dan bisa jadi dia nggak pulang. Semalaman, Ya. mungkin bulan-bulan dia mengerjakan mesin. Jadi kalau kita libur Lebaran, libur tahun baru itu, dia yang bekerja, Pak. Karena kebetulan tahun baru, Lebaran, dan lain sebagainya itu kebutuhan akan listrik menurun, kan. Pabrik-pabrik tutup, itu kan. Libur gitu ya, Lebaran. Justru kitalah memelihara mesin. Mereka justru masuk, Pak. Dan yang ketiga adalah orang yang bekerja secara daytime, kayak saya ini, yang terutama yang tim supporting ya, orang SDM, orang keuangan itu bekerjanya Senin sampai Jumat, dari jam 7.30 sampai jam 16, terus kemudian Sabtu Minggu libur gitu ya. Nah, tantangan terbesar adalah COVID, Pak. COVID, di mana teman-teman yang daytime ini bisa WFO, bisa WFH gitu kan. Orang-orang pemeliharaan nggak bisa. Nah, kita harus bagaimana ini membangun kebersamaan ini, Pak. Bagaimana orang yang harus bekerja operasi ini nggak bisa WFO kan. Kan orang operasi kan pembangkit nggak bisa dioperasikan dari rumah. Kalau kita bisa melakukan Vicon dari rumah gitu kan. Nah, inilah yang kemudian kita tanamkan kepada teman-teman bahwa kita ini selalu motonya yang kita ini jangan pernah lelah mencintai PLN, jangan pernah lelah mencintai Indonesia, Pak. Ini jadi ownership, Pak. Jadi mindset of ownership ini bagaimana kita mengelola pembangkit ini seperti halnya ya sawah ladang kita kalau kita petani itu, Pak. Jadi inilah yang perlu kita tanamkan kepada teman-teman semua. Dan alhamdulillah mereka menyadari, Pak. Tentu saja kami harus men-set up skema remunerasi yang berbeda kepada teman-teman yang nggak bisa BFH ini, Pak. Kami sediakan skema insentif dalam bentuk premisif, terus kemudian teman-teman yang ada di pemeliharaan tadi ketika dia harus bekerja pada saat teman-temannya libur itu, kami berikan tunjangan khusus atau insentif khusus, Pak. Dan alhamdulillah ini 3 budaya kerja ini bisa kita jalankan secara harmonis. Bahkan selama pandemi COVID ini, justru listrik kan semakin andal, Bapak mungkin bisa merasakan sendiri ya. Malah pada saat COVID ini jarang pemadaman dan jarang mati listrik, justru listrik semakin andal. Kira-kira demikian, Bapak. Mengenai SDM, satu lagi Pak pertanyaan saya. Ini kan banyak tadi yang pemeliharaan, yang di pembangkit, itu yang kerja di bawah tekanan. Jadi misalnya ada perbaikan yang sudah janji bahwa dalam sekian jam akan sudah normal kembali. Itu seperti apa, Pak? Memelihara apa ya? Semangatnya, mentalnya itu. Ini namanya lifeline maintenance, Pak. Jadi bekerja dalam keadaan bertegangan. Jadi kebetulan saya pernah di Pusdiklat, di GM Pusdiklat PLN. Salah satu akademi saya adalah Transmission and Lifeline Maintenance itu. Jadi di Pusdiklatnya di Kedung Mundu, Pak, di Semarang, Pak. Oh iya. Ya, di Kedung Mundu itu tempat mendidik orang-orang pasukan khususnya PLN, di mana ketika nanti ada gangguan di sisi transmisi, ini bukan di sisi pembangkit, Pak, tetapi di sisi transmisi, teman-teman jaringan, itu nanti ketika ada gangguan di jaringan itu, mereka memelihara tanpa mematikan listrik di sisi pelanggan, Pak. Namanya lifeline maintenance, Pak. Dan itu pasukan khusus, Pak. Ini adalah ya seperti halnya Kopassus ya, mereka orang-orang terpilih. Tentu saja sebelum mereka bergabung di dalam pasukan khusus ini, tim PDKB, Pak. PDKB itu singkatan dari pekerjaan dalam keadaan bertegangan itu khusus. Jadi ya tidak takut ketinggian, terus kemudian tidak takut megang listrik yang ini. Jadi memang perlu ekstra ini ya, ekstra karakter yang berbeda dengan yang lain ya. Dan ini ada tempat trainingnya, Pak. Kebetulan di Udiklat kami, di Udiklat Semarang atau di Transmission and Lifeline Maintenance itu, kami bukan hanya melatih orang-orang Indonesia saja, orang-orang PLN, tetapi beberapa negara kayak Vietnam, terus kemudian Myanmar, itu juga belajar di kita, Pak. Sekolahnya Lifeline Maintenance di PLN, tepatnya di Semarang sana, Pak, di Kedung Mundu, Pak.
orang itu Pak mungkin sering ketemu saya atau melihat saya. Karena Oh, iya, mungkin ya kita pernah bertemu di sana ya, mungkin. ya, saya home Iya, base-nya di iya. Semarang. Nah, Iya. sekarang kembali ke UGM, Pak. Apa sebenarnya yang secara umum apa ya menjadi bekal atau karakter dari UGM yang bisa dibawa ke apa ke medan tugas lah gitu kira-kira. Siap. Kebetulan tahun 2004 pada saat saya di PLTGU Gresik itu saya pernah membantu Bu Wisnu Martani, Ya, dosen saya di psikologi itu melakukan tracer study, Pak. ya, Apa yang dilakukan tracer study adalah melihat kualitas mutu lulusan SDM. Pada ya. waktu itu kami menemukan bahwa anak-anak UGM itu jarak antara wisuda atau lulus itu sampai diterima bekerja itu 9 bulan. Hmm, Jadi rata-rata ya Pak ya, ada yang langsung dapat pekerjaan kayak saya ini, tapi ada juga yang ya, nggak langsung gitu ya, perlu melamar-melamar itu 9 bulan. Terus kemudian ya, dipelajari lagi apa ya penyebabnya. Nah ini kami menemukan Pak, rata-rata orang-orang UGM itu dikenal karakternya ya wong deso ya kan, ora ya, iso bahasa Inggris gitu ya, ya, kurang pede gitu ya, kurang percaya diri gitu ya. ya, ya, Terus ditempatkan di mana saja mau gitu ya, ya, di segala ya, medan gitu ya. Nah itulah ya, karakter orang Gajah Mada, Pak. ya, Makanya sebagian besar teman-teman saya itu ada di pemerintah, di Pemda, di Nusa ya, Tenggara Timur, ada yang di Maluku, ada yang di Balikpapan gitu ya. ya, Jadi, tapi justru itulah network capital ya, yang dimiliki oleh UGM di mana ya, begitu orangnya tough gitu ya, tidak mengeluh ya, di segala tempat, itulah yang menjadi kekuatan kita, Pak. Cuman kalau sekarang rasanya sudah beda ya. ya, Dari hasil tracer study itu kami kemudian mengusulkan, merekomendasikan dibentuk student center, Pak. hmm, Pada waktu itu saya juga sempat dipanggil oleh teman-teman student center untuk melatih bagaimana bikin lamaran, CV, ya, 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 menyiapkan wawancara gitu bersama teman-teman ya, psikologi, Pak. Dan itu jadi lulusan itu begitu lulus wisuda nggak dilepas, Pak, tapi ya, dibekali, Pak, ya, untuk siap bekerja di dunia industri. Dan ya, sekarang alhamdulillah kurikulum juga sudah ada kampus Merdeka di mana KKN atau apa namanya ya kerja praktek itu juga dihargai sebagai SKS, Pak, ya, di dalam ini. Kami kebetulan saya pada waktu di GM Pusdiklat kami membantu apa ya sekolah vokasi Gajah Mada ya, untuk menyusun kurikulumnya, Pak. Jadi kurikulum bukan sesuatu yang sakral, bisa kita rubah disesuaikan dengan kebutuhan industri, ya, Pak. ya. Kira-kira demikian. Terakhir mungkin Bapak ada saran baik pada eh, alma mater maupun pada mahasiswa yang sedang belajar supaya mereka juga siap untuk menghadapi tantangan di lapangan. Saya kira tadi itu eh, jangan mahasiswa itu jangan kuliah kos-kosan, kuliah kos-kosan, kuliah kos-kosan gitu ya. Kuliah saja kalau bisa membentuk mengkapasiti building dirinya sendiri dengan Ya, aktif di dalam banyak kegiatan mahasiswa. Dan saya kira sekarang banyak kan magang terus ya, internship itu terbuka luas, Pak. Kebetulan Kementerian BUMN saya juga anggota dari FHCI Forum ya, Human Capital Indonesia yang isinya anggotanya adalah direktur-direktur SDM di ya, lingkungan Kementerian BUMN ini, dan kami memberi kesempatan kepada mahasiswa-mahasiswa semester akhir terutama semester 7 dan 8 untuk magang, Pak, internship ya, di beberapa industri atau di beberapa BUMN yang tujuannya adalah membuat mereka siap ya, membuat mereka siap. Dan ini semoga bisa segera dimanfaatkan oleh adik-adik saya, adik-adik kita semua untuk bisa melakukan capacity building ya. Karena tantangan ke depan saya kira cukup berbeda ya, dan itu kalau istilah saya gini, Pak, kalau kita mau belajar berenang ya jangan belajar teori renang gitu. Kita nggak bisa berenang, maka harus nyemplung ke kolam renang itu ya. Belajar sepak bola ya harus ya, nendang bola.
ya, ya praktek itulah Pak. Itu cukup Baik, membantu mempercepat kita menyesuaikan diri dengan dunia kerja. Saya kira demikian Pak Bambang. Saya kira begitu Pak. Jadi saya ya, berharap adik-adik kita nanti bisa memanfaatkan ya, kesempatan internship, magang di beberapa BUMN dan beberapa industri untuk menyiapkan teman-teman adik-adik itu untuk siap nanti ketika terjun ke dalam dunia kerja ya. Pak. Jadi Baik, selalu ada kesempatan lah Pak. Yeah. terima kasih Pak Wisnu Satriono, Direktur Manajemen Human Capital dan Administrasi PT PLN Indonesia Power. Banyak sekali yang sudah disampaikan. Mudah-mudahan ini juga membantu kita semua, terutama para mahasiswa yang masih belajar untuk mempersiapkan diri dan menyesuaikan tuntutan lapangan kerja yang ada di lapangan. Sekali lagi selamat bekerja. Terima kasih Pak Wisnu Sami-sami Pak Satriono. Bambang. Yeah. Sukses. Matur Assalamualaikum sebanun, sehat warahmatullahi selalu, salam wabarakatuh. sehat. Yeah, sami-sami Pak Oke. Bambang. Ya, terima Yeah, kasih. matur suwun. Pak, sama saya Bambang Satrono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Ini juga pertama kali lulus IPB sebenarnya sebelum Ya,